Dari susunan tersembunyi sebelumnya, terlihat bahwa tempat ini telah lama ditemukan, dan mustahil ditemukan. Namun, di sini, tidak ada yang menjaga. Ada lubang cacing di sini, dan tersembunyi di balik susunan tersembunyi. Sepertinya kita khawatir ini tidak benar. Saudagar biru itu mengerutkan kening, dan mendapat firasat buruk. Ayo kita keluar dulu, Lu Mingli berkata dengan nada tinggi. Ia merasa masalahnya tidak sederhana. Ia harus keluar dan memanggil orang-orang untuk membahasnya. Saat itu, boom, terdengar ledakan keras di luar, dan tanah bergetar hebat. Tidak, ada perang besar di luar sana. Keluar dari sini, seru Lu Ming. Mereka menyebar dengan kecepatan penuh, mereka bergegas keluar, mereka pergi dengan kecepatan penuh, terlalu cepat, hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka bergegas keluar dari sini, ke tanah. Boom, suara memekakkan telinga, dari ketinggian. Saat ini, bintang pelangi bersinar terang di mana-mana, membentuk perisai cahaya raksasa, menutupi seluruh planet. Ini adalah susunan pertahanan besar planet ini. Setelah penyempurnaan Blue Merchant, kekuatan pertahanannya telah meningkat pesat. Lu Ming dan yang lainnya melihat sosok-sosok besar muncul di luar perisai cahaya. Setiap sosok memancarkan aura teror, aura yang tak tertandingi. Sosok-sosok ini menyerang pertahanan planet. Barbar, Lu Ming dan yang lainnya terkejut. Sosok-sosok ini semuanya barbar. Mereka ada di mana-mana di langit. Entah berapa banyak barbar yang ada. Dan beberapa barbar memancarkan aura yang mengerikan, hanya aura, tekanan di langit terus bergetar. Sungguh kultivasi yang mengerikan. Lu Ming dan yang lainnya tampak sangat buruk rupa. Kultivasi beberapa barbar sangat tinggi dan mengerikan. Bahkan dari kejauhan, mereka dapat merasakan tekanan yang luar biasa. Itu jelas merupakan eksistensi dari 4 tingkat dewa dan raja. Aku tidak bisa merasakan seberapa tingginya. Lu Ming, pergilah. Tanda seru. Mereka melesat dengan kecepatan penuh dan tiba di tempat mereka ditempatkan. Saat itu, Lu Ming membawa sekitar 5.000 orang, satu persatu, tampak pucat di langit. Kekuatan para barbar ini begitu dahsyat sehingga mereka tak mampu melawan. Aku khawatir mereka akan hancur dalam sekejap. Cepat, hancurkan susunan pertahanan bintang, lubang cacing ini milik kita. Di balik langit, para barbar sedang minum. Boom, boom, semakin banyak barbar yang ikut serta dalam serangan itu, dan satu demi satu serangan paling mengerikan menghantam perisai cahaya yang dibentuk oleh susunan bintang yang besar, yang membuat topeng itu bergetar terus-menerus. Jika terus seperti ini, tak lama lagi formasi pertahanan akan hancur. Inilah alasan mengapa para pedagang biru terus meningkatkan dan memperkuat diri. Kalau tidak, aku khawatir formasi itu akan hancur. Lubang cacing, ini untuk lubang cacing. Lu Ming tampak sangat buruk rupa. Lu Ming, kita telah ditipu dan menjadi korban. Wajah Lansang muram. Gurun badak, Lu Ming meraung. Dengan pikiran Lu Ming, Lansang berkata bahwa Lu Ming sepenuhnya mengerti. Dia tersesat di antara para badak. Sebelumnya, ada orang-orang yang menjaga di sini, dan mereka membuat formasi persembunyian yang besar. Badak Huang pasti tahu bahwa ada lubang cacing di sini, dan kebanyakan dari mereka tahu bahwa orang-orang barbar mengincar lubang cacing ini, tetapi mereka tetap mengirimnya ke sini. Ini untuk membiarkannya mati. Pasti ada orang lain di belakang. Lu Ming menggertakkan giginya. Dia tidak menyinggung Badak Huang. Mengapa Badak Huang membunuhnya? Pasti atas perintah orang lain. Lu Ming memperkirakan, entah itu pangeran atau penguasa negara. Sedangkan untuk di Jianyi atau pasukan lain, mereka tidak punya banyak energi untuk membiarkan Rino Huang bertindak. Boom, getaran di langit semakin hebat, dan barisan besar itu terus berguncang. Hancurkan untukku, teriakan keras seorang barbar, suaranya bergetar seperti bintang. Ini adalah eksistensi yang sangat mengerikan, kultivasi absolutnya di ranah Raja Dewa lebih dari 4 kali lipat. Ia memegang kapak perang, dan menebaskannya ke perisai cahaya. Topeng itu bergetar hebat, dan terdengar suara retakan. Tuan, apa yang harus kulakukan sekarang? Banyak orang bertanya pada Lu Ming, pucat dan ketakutan. Ketika pertempuran pecah, pasukan barbar terbunuh, dan hanya ada satu cara untuk mati. Pergi ke lubang cacing itu, masuki lubang cacing itu. Lu Ming berteriak. Sekarang, tidak ada cara selain bertarung. Seluruh langit berbintang di seluruh planet ini dikelilingi oleh barbar. Mustahil untuk keluar dengan cepat. Terlebih lagi, orang-orang kuat di sisi lain begitu mengerikan sehingga beberapa dari mereka akan dapat membunuh mereka semua dengan satu tamparan dan bergegas keluar tanpa kesempatan. Pergi ke lubang cacing. Mungkin ada kesempatan, karena Lu Ming tidak tahu kemana lubang cacing itu mengarah. Bagaimana jika itu mengarah ke tempat lain di Taiksu Sengchao? Maka mereka aman. Ini dapat dilihat dari susunan tersembunyi di bawah kain dan lubang cacing yang tersembunyi. Tapi kali ini, Lu Ming salah. Bukan karena lubang cacing mengarah ke tempat lain di Taiksu Sengchao, karena takut Lu Ming akan memiliki jalan kembali. Tetapi karena dia takut Lu Ming akan menemukan lubang cacing itu, dia menjadi curiga dan meninggalkan Tian Hongxing lebih awal. Pergi, Lu Ming minum dan bergegas menuju lubang cacing bersama anak buahnya. Untungnya, tempat mereka ditempatkan, tak jauh dari lubang cacing, adalah tempat para ahli dari kerajaan surgawi. Betapa cepatnya mereka, hanya dalam beberapa kilatan, mereka tiba di lubang cacing. Klik, klik, saat ini,
semakin banyak retakan pada perisai cahaya. Retakan tersebar di seluruh langit. Susunan pertahanan hampir hancur. Masuk, Luming tanpa ragu, membawa orang-orang langsung ke dalam gua, dan dengan cepat tiba di pintu masuk lubang cacing. Masuk, Luming masuk lebih dulu, diikuti yang lain. Mereka bergegas masuk ke lubang cacing dan menghilang. Tepat setelah Luming dan mereka memasuki lubang cacing untuk beberapa saat, susunan pertahanan bintang pelangi langit runtuh sepenuhnya. Begitu susunan pertahanan hancur, para barbar yang padat menyerbu. Sekelompok besar barbar datang ke pintu masuk di luar lubang cacing. Semut-semut itu telah menyerbu ke dalam lubang cacing. Haruskah kita mengejar mereka? Terdengar suara para barbar. Tidak perlu mengejar mereka. Mereka akan mati ketika memasuki lubang cacing. Selanjutnya, kita harus menjaga pintu masuk lubang cacing. Diperkirakan seseorang dari ziarah Taiksu akan menyerang di sini. Seorang pemimpin barbar berbicara dengan tatapan dingin. Namun, di sisi lain, hanya ada satu cara untuk pergi ke wilayah barbar dan menyerbu ke dalam lubang cacing. Bintang pelangi di langit berbintang yang jauh, badak berdiri di langit berbintang dan berdiri dengan tangan negatif. Matanya berbinar seolah-olah dia telah melihat melalui langit berbintang yang jauh dan menatap bintang pelangi. Apakah kau akhirnya berhasil? Luming, pergilah dengan baik, aku akan membalaskan dendammu. Rino Huang berkata dengan ringan, mulutnya dengan senyum dingin. Kemudian, beberapa rune muncul darinya, dan saat berikutnya, dia menghilang di sini. Segera setelah itu, kapal perang besar muncul dari segala arah dan bergegas menuju bintang pelangi. Bintang pelangi, pecahnya perang secara tiba-tiba. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Luming dan mereka. Luming, setelah mereka memasuki lubang cacing, dalam sekejap, mereka seolah telah melintasi jarak tak terbatas. Sesaat kemudian, mereka muncul di tanah datar. Di belakang mereka, itu juga merupakan pintu masuk lubang cacing. Di mana ini? Luming melihat sekeliling. Di depan kami tampak pegunungan yang menjulang tinggi, menghalangi pandangan. Di sini, mereka tampak seperti sebuah depresi, dikelilingi pegunungan di semua sisi, tetapi tidak ada sosok. Apakah ini benar-benar tempat ziarah Taiksu? Luming sangat gembira. Namun saat ini, kegembiraan yang luar biasa melahirkan kesedihan, perubahan yang tiba-tiba. Tiba-tiba, pintu masuk dan keluar lubang cacing disegel oleh lubang cacing. Apa yang terjadi? Banyak anak buah Luming terkejut. Hahaha, akhirnya ada sampah dari ziarah suci Taiksu datang. Di pegunungan yang jauh, terdengar tawa terbahak-bahak. Kemudian, napas yang kuat meledak, membentuk tekanan yang kuat, menuju Luming dan tekanan mereka. Kemudian, satu demi satu sosok besar berhamburan keluar dari keempat sisi pegunungan. Barbar, teriak seseorang, penuh keputusasaan. Ada barbar di segala penjuru. Jelas, lubang cacing itu tidak mengarah ke Taiksu Senchao, melainkan ke wilayah barbar. Mereka berlari ke sarang barbar. Sialan, Luming tampak sangat buruk rupa. Kali ini, benar-benar seperti lubang, ke dalam situasi putus asa. Lubang cacing di belakangnya terhalang oleh formasi, dan tidak ada jalan keluar. Terlebih lagi, bahkan jika bisa mundur dan kembali ke bintang pelangi, itu juga jalan buntu. Sayangnya, hanya ada beberapa ikan kecil, tidak ada ikan besar. Beberapa barbar mengamati Luming dan yang lainnya, lalu mendesah menyesal. Prestasi Luming memang tidak tinggi. Yang terkuat adalah prajurit kera, dan dia juga merupakan kultivasi rangkap 3 senjun. Tidak di mata para barbar ini. Para barbar ini tidak terburu-buru menyerang. Mereka memandang Luming seperti kucing dan tikus. Ini sebenarnya cuma beberapa ikan kecil. Ayo kita bunuh mereka dan buka barisannya. Mungkin kita bisa taruh beberapa ikan kecil di sini. Ada beberapa barbar yang berbicara dengan acuh tak acuh. Bagaimana bisa kau membunuh ayam dengan pisau jagal? Bagaimana kalau serahkan ikan-ikan ini ke departemen kami? Seorang barbar berwajah datar berkata, matanya memancarkan kilatan kesempatan membunuh. Kau bisa bawa anak buahmu dan bunuh mereka. Kita juga jago di teater. Barbar lainnya mencibir. Orang-orang barbar di sini juga terbagi menjadi beberapa pasukan. Baiklah, saudara-saudara, ikutlah denganku dan bunuh mereka. Para barbar berwajah persegi itu berteriak, bersama sekelompok barbar lainnya, melolong dan meraung, membunuh Luming dan yang lainnya. Kelompok barbar ini, yang jumlahnya sekitar 5.000, hampir sama dengan Luming. Namun, jumlah para penguasa barbar ini jelas lebih banyak daripada Luming. Beberapa barbar di depan memiliki napas yang mengerikan. Terutama para barbar berwajah persegi dan 2 barbar lainnya, yang napasnya paling mengerikan, adalah 3 eksistensi dewa dan raja. Mereka dapat melihat bahwa di antara Luming dan yang lainnya, hanya ada 1 raja dewa 3. Mereka memiliki 3 dewa dan 3 raja. Jumlah para penguasa lainnya lebih banyak daripada Luming. Itu lebih dari cukup untuk membunuh mereka. Apa yang harus dilakukan? Beberapa anak buah Luming pucat pasi. Hanya para panglima perang kera, dengan mata tegas, berdiri di sekitar Luming, menunjukkan semangat juang yang kuat. Lawan mereka, lindungi mereka. Bertarung sampai mati. Pria agung perang kera itu meraung. Kalau kau mau mati, aku akan membantumu. Para barbar berwajah persegi itu meraung dengan ganas. Dengan kapak,
ia melihat Luming sebagai pemimpin kelompok itu. Ia ingin membunuh Luming secara langsung. Tidak mungkin, pria perkasa dari 3 tingkat Hades dan Panglima Perang itu meraung, mengayunkan batang besi, dan membunuh para barbar berwajah persegi itu. Boom! Kedua pria itu saling bertabrakan dan raungan mengerikan pun terdengar. Ah! Saat itu, jeritan melengking dan menakutkan terdengar. Banyak barbar terkejut. Yang terlihat hanyalah seorang barbar kekar, seorang pemuda tertancap di jantung, tempat pergulatan yang gila-gilaan. Namun, barbar ini tidak lebih lemah dari barbar berwajah persegi itu. Kultivasinya telah mencapai 3 tingkat dewa dan raja. Namun sekarang, ia telah tertancap di jantungnya dan sering mati. Pemuda ini, tentu saja, adalah seorang dewa. Bunuh! Para dewa berteriak, rambut panjang mereka berkibar, dan mereka mencoba merobeknya. Barbarian, yang merupakan dewa dan raja, langsung terkoyak, dan darah memercik ke tanah dan jatuh di tempat. Minum. Kemudian, para dewa meraung, dan Bima Sakti muncul, tiba-tiba menyelimuti sejumlah besar barbarian, termasuk Raja Dewa ketiga yang kuat 3 kali lipat. Para barbar itu berteriak, dan dalam sekejap, ribuan barbarian terbunuh. Namun, hampir semua yang diselimuti sungai panjang itu jatuh. Hanya barbarian, yang merupakan dewa dan raja ketiga, meraung keras dan bergegas keluar, tetapi juga berlumuran darah dan menderita kerusakan parah. Yang menunggunya adalah tombak batu para dewa. Puff! Tombak batu melesat dan menusuk kepala barbarian. Raja Dewa ketiga, mati. Semua ini terjadi di antara cahaya listrik dan batu api, begitu cepat sehingga banyak barbarian tidak bereaksi. Setelah membunuh para barbarian ini, para dewa mempersembahkan kurban kepada Tuan. Di gerbang tuannya, terdapat lubang hitam yang mengerikan, terus berputar. Raungan, lubang hitam ini mengeluarkan raungan, seperti raungan para dewa kuno, mengguncang bumi. Sejumlah besar barbarian terbunuh oleh goncangan tersebut, tubuh mereka meledak dan berubah menjadi kabut darah. Sekarang, para dewa telah mencapai tingkat dewa dan raja, dan kekuatan tempur mereka bahkan lebih mengerikan. Bahkan Raja Dewa ketiga dapat terbunuh dalam hitungan detik. Sialan, mundur. Pada saat ini, barbarian berwajah persegi itu hanya bereaksi dan melancarkan serangan terhadap klan perang-kera ketiga Raja Dewa, lalu mundur dengan panik. Sisa barbarian mundur dengan cepat. Para dewa tidak mengejar, tetapi berdiri di depan Luming. Napas mereka semakin kuat, dipenuhi dengan aroma zaman kuno yang kuat. Kekuatan yang mengerikan, meskipun bawahan Luming lainnya telah menyaksikan para dewa bergerak berkali-kali, mereka tetap takjub dengan momen ini. Namun kemudian mereka putus asa. Para dewa memang kuat, tetapi kultivasi mereka terlalu rendah. Meskipun kuat, itu tidak akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Tadi, para barbar meremehkan mereka dan mengirimkan salah satu tim mereka. Tidak ada teror yang nyata. Begitu mereka melakukannya, mereka tidak akan punya peluang. Sialan, ikan-ikan aneh terkutuk. Barbar berwajah persegi itu meraung, tetapi di matanya, juga ada raut ketakutan. Jika para dewa membunuhnya tadi, dia pasti sudah mati. Kekuatan tempur yang mengerikan. Ia mengendalikan 3 jenis rahasia asli. Orang ini pasti iblis abadi dari Taiksu Sengchao. Kali ini dia telah menangkap ikan besar. Barbar lainnya juga terkejut melihat para dewa, termasuk beberapa makhluk mengerikan. Seseorang yang mengendalikan begitu banyak seni rahasia asli, dan memiliki kekuatan yang kuat, terutama di usia yang begitu muda, telah mencapai peran ganda sebagai dewa dan raja, yang terlalu jahat. Jika kamu tumbuh dewasa, itu akan menjadi bencana bagi orang-orang barbar. Bunuh, bunuh. Banyak barbar, menatap para dewa, penuh dengan peluang membunuh. Boom, boom, napas teror meletus, dan lebih banyak barbar melangkah maju dan menekan Luming dan Luming. Tekanan itu seperti gunung dan lautan. Beberapa dari mereka lemah, gemetar dan hampir berlutut. Tekanan itu terlalu besar. Bunuh. Tiba-tiba, ada barbar yang meraung, dan tiba-tiba, setidaknya puluhan barbar bertarung. Puluhan barbar ini, semuanya adalah kultivasi dari ranah Raja Dewa, dan bahkan ada lebih dari 3 aspek Raja Dewa. Mereka melancarkan serangan tanpa pandang bulu, semua jenis serangan, dan menyerbu ke arah Luming. Kali ini, mereka tidak akan memberi Luming kesempatan lagi atau membenci mereka. Ada puluhan dewa dan raja di kerajaan. Pemandangan itu mengguncang bumi. Sudah berakhir. Banyak orang meratap bahwa dalam menghadapi serangan seperti itu, mereka tidak punya pilihan selain mati. Wah, sudah berakhir. Bahkan iblis tulang, mereka semua mendesah seperti ini. Mantra itu, Luming meraung, ia mengeluarkan peti mati tembaga, berniat membukanya tanpa peduli konsekuensinya. Dulu, Luming hanya membuka sedikit celah, dan hal-hal mengerikan terjadi. Jika peti mati tembaga itu terbuka sepenuhnya, sesuatu yang menakjubkan akan terjadi. Luming tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi itu lebih baik daripada dibunuh oleh orang barbar. Setidaknya, kita juga harus memimpin pihak lain untuk mati bersama. Mengaum. Saat itu, para dewa meraung ketakutan, seperti dewa kuno yang meraung. Akhirnya, sebuah lonceng batu terbang keluar, membesar dengan cepat, tergantung di jalan di atas kepala mereka, menyebarkan sinar matahari, menutupi mereka dengan Luming. Serangan puluhan orang barbar yang kuat itu dihalangi oleh lonceng batu atau cahaya lonceng batu.
Bang, 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 lonceng batu itu bergetar hebat dan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Namun, serangan-serangan itu dihalangi, sepenuhnya dihalangi dari luar, dan tidak membombardir Luming. Namun, para dewa sedang tidak sehat. Tubuhnya terguncang, dan ada noda darah tebal di permukaan kulitnya, dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Untuk menangkal begitu banyak serangan teroris, kita bisa bayangkan betapa besar tekanan yang dialami para dewa, dan ia pun terluka parah. Dewa, teriak Luming, mustahil terus seperti ini, kau tak bisa menghentikan serangan pihak lain hanya dengan mengandalkan para dewa. Aku menangkal mereka dulu, lalu membuka saluran dan menyerbu keluar. Para dewa memberi Luming suara. Terus serang, beberapa orang barbar minum dan terus melancarkan serangan. Satu demi satu, serangan menghujani lonceng batu, dan lonceng batu itu bergetar lebih hebat, bahkan ada retakan di atasnya. Para dewa memuntahkan darah, dan semakin banyak noda darah di tubuhnya, dan tubuhnya tampak retak. Raungan, di mata para dewa, keteguhan akan terungkap, dan bumi akan berguncang dengan gemuruh. Di dalam diri para dewa, tampak ada api yang menyala. Api-api ini terus berputar, dan mereka sebenarnya membentuk sosok yang berbeda, yang merupakan sosok dewa primitif yang berbeda. Sosok-sosok ini tampak seperti ilusi, tetapi mereka juga mengikuti raungan para dewa yang konstan. Langit dan bumi mendidih. Tampaknya ada lusinan dewa primitif yang melintasi ruang dan waktu. Penglihatan seperti itu, para orang barbar terkejut, untuk sementara waktu beberapa orang tercengang. Pedang kosong yang patah, para dewa meraung dan rambutnya beterbangan. Sebuah pedang batu muncul di tangannya, memancarkan kecemerlangan tak terbatas. Fiuh, pedang batu berubah menjadi cahaya pedang, bukan ke arah orang-orang barbar, melainkan ke arah kehampaan. Ruang angkasa tiba-tiba beriak seperti gelombang air. Kemudian, pusaran air gelap muncul di udara. Pusaran air itu berputar liar dan akhirnya berubah menjadi sebuah gua. Ini lubang cacing. Luming begitu tercengang hingga ia hampir tak percaya. Para dewa, benar-benar dengan pedang batu, membuka lubang cacing. Ini luar biasa, keajaiban, ini hanya keajaiban. Konon pada awal zaman para dewa, tubuh dewa primitif dapat membuka lubang cacing. Para dewa pasti mewarisi kemampuan para dewa primitif. Pada saat ini, bahkan iblis tulang pun tak terbayangkan dan meraung. Lubang cacing, seluruh orang barbar juga meraung dengan cara yang luar biasa, hampir tak terlihat. Mereka tak pernah menyangka ada orang yang bisa membuka lubang cacing, dan itu terjadi pada orang kuat di kerajaan dewa. Di alam semesta yang luas saat ini, bukan berarti tak seorang pun bisa membuka lubang cacing. Beberapa atavis yang mengerikan dapat membuka lubang cacing di langit berbintang ketika pencapaian mereka mencapai tingkat yang mengerikan. Konon, ras tikus roh ruang waktu memiliki beberapa bakat yang mengerikan, dan memiliki kekuatan dewa primitif. Ketika kultivasi mencapai tingkat tertentu, mereka dapat membuka lubang cacing. Namun, hal itu tidak dapat dilakukan di ranah dewa dan raja. Ayo pergi, aku tidak bisa bertahan lama. Pada saat ini, para dewa meraung pada Luming dan yang lainnya. Pergilah, Luming minum, mengetahui bahwa ini adalah kesempatan baik sekali seumur hidup, ia tidak dapat ragu. Segera, anak buah Luming bergegas ke lubang cacing dan menghilang. Dalam sekejap mata, hanya tersisa beberapa orang, seperti klan perang kera dan Luming. Zanzu, kau duluan. Para kera dan panglima perang tampak minum. Ayo, Luming meraung, lalu bergegas menuju lubang cacing bersama para dewa, prajurit kera, dan pedagang biru. Saat Luming dan para dewa menyerbu ke dalam lubang cacing, lonceng batu yang dikumpulkan para dewa runtuh. Kejar! Saat itu, para barbar terbangun seperti mimpi dan meraung untuk menyerbu lubang cacing, tetapi ketika mereka mendekati lubang cacing itu berputar dengan keras. Mundur, lubang cacing akan runtuh. Beberapa orang barbar meraung ngeri, tetapi itu masih terlambat. Seorang barbar yang kuat tidak bisa mundur, dan terlibat dalam energi runtuhnya lubang cacing dan langsung hancur. Energi runtuhnya lubang cacing sangat mengerikan, bahkan Raja Dewa biasa pun sulit untuk dilawan. Detik berikutnya, seluruh lubang cacing lenyap sepenuhnya. Menjijikkan, geram para barbar itu, sangat tidak rela. Kali ini mereka memiliki begitu banyak tuan, sehingga mereka tidak meninggalkan Luming. Sebaliknya, mereka kehilangan begitu banyak tuan. Sungguh memalukan, aku tidak tahu kemana mereka melarikan diri. Anak itu adalah dewa dan raja. Sungguh ajaib dia bisa membuka lubang cacing, tetapi jaraknya tidak boleh terlalu jauh, dan sulit untuk mengendalikan arahnya. Mungkin masih di wilayah barbar kita. Kita akan melaporkan berita ini kepada Marsal dan meminta Marsal untuk mengirim seseorang untuk mengejarnya. Kata seorang barbar tua dengan dingin. Kemudian mereka melaporkan berita itu. Setelah Luming dan mereka melangkah ke dalam lubang cacing, sesaat kemudian, mereka muncul di sebuah planet. Ketika mereka meninggalkan lubang cacing di belakang mereka berputar dan runtuh. Runtuh, Luming tidak terkejut tetapi senang. Ketika lubang cacing runtuh, itu berarti musuh tidak dapat mengejar. Ini bukan hal yang buruk, tetapi hal yang baik. Tingkat kultivasi para dewa terlalu rendah. Merupakan keajaiban bahwa lubang cacing dapat dibuka. Tentu saja, sulit untuk dipertahankan. Oleh karena itu,
lubang cacing yang ia buka akan segera runtuh. Ada dua kemungkinan dalam legenda bahwa ada beberapa hal mengerikan yang dapat dipertahankan selamanya, seperti lubang cacing yang terbentuk secara alami di dunia. Setan tulang menjelaskan, Lu Ming tiba-tiba menyadari. Di mana ini? Secara acak, Lu Ming melihatnya dengan saksama. Itu adalah tanah tandus, dengan bebatuan gundul dan tanpa tumbuhan. Hati-hati, tingkat kultivasiku terlalu rendah. Bahkan jika aku membuka lubang cacing, jaraknya tidak akan terlalu jauh, dan sulit untuk mengendalikan arahnya. Mungkin masih di wilayah barbar. Pada saat ini, para dewa berbicara, tetapi hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan mulutnya terus-menerus berlumuran darah. Luka para dewa terlalu berat, wajah mereka pucat, napas mereka layu, dan tubuh mereka tampak hancur kapan saja. Sebelumnya, ia telah dipukul keras untuk melawan serangan barbar. Kemudian, kekuatannya membuka lubang cacing, dan lukanya semakin parah. Dengan pencapaiannya, membuka lubang cacing, meskipun jaraknya pendek dan tak menentu, juga menanggung beban yang sangat besar, di luar kemampuannya. Tekanan semacam ini, membuat para dewa sendiri menderita pukulan berat. Sekarang, para dewa tak lagi mampu bertarung. Para dewa, kalian bisa merawat luka kalian, dan biarkan kami mengurus hal-hal di belakang kalian. Lu Ming menghampiri dan mengambil pil penyembuh tingkat tinggi, lalu menyuruh para dewa meminumnya. Setelah meminum pil itu, para dewa duduk bersila dan diam-diam mengerahkan kekuatan mereka untuk menyembuhkan luka. Lu Ming memerintahkan anak buahnya untuk menjelajah di sekitar. Beberapa dari mereka menarik napas dan pergi ke segala arah, dan tak lama kemudian mereka kembali. Sekarang mereka telah mendarat di sebuah planet, yang tandus dan tak bernyawa. Seharusnya planet itu terbengkalai. Mengenai apakah planet itu berada di wilayah barbar, masih belum pasti. Lu Ming menghela napas lega. Itu bukan yang terburuk. Jika dia mendarat di planet kehidupan di wilayah barbar, itu akan menjadi yang terburuk. Terakhir, Lu Ming berencana untuk tinggal di sini selama beberapa hari. Konstitusi para dewa sangat mengerikan. Ia lahir dengan esensi darah puluhan dewa primitif. Vitalitasnya luar biasa. Hanya untuk beberapa hari, wajahnya jauh lebih baik, dan vitalitasnya telah pulih. Retakan di tubuhnya hampir menghilang. Cedera serius seperti itu, jika orang biasa tidak dapat pulih hingga titik ini dalam beberapa bulan. Para dewa telah memulihkan vitalitas mereka. Lu Ming dan yang lainnya meninggalkan planet ini. Lu Ming mengeluarkan sebuah kapal perang, dan mereka semua memasuki kapal perang itu. Kapal perang ini tidak besar. Lu Ming mendapatkannya dari orang-orang barbar yang berperang melawan orang-orang barbar. Kau bisa menggunakan kapal perang orang-orang barbar, setidaknya untuk berlindung. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah planet yang jauh. Itu adalah planet kehidupan. Aku akan pergi dan menjelajahinya, kata Lan Sang. Paman Lan, hati-hati. Lu Ming mengingatkan, jangan khawatir, aku akan menutupi napasku dengan formasi ini. Aku akan mengawasinya dari kejauhan. Itu tidak akan menghalangi. Lan Sang tersenyum dan terbang ke planet itu. Namun tak lama kemudian, Lan Sang kembali. Begitu dia kembali, hati Lu Ming mencelos. Karena wajah pedagang biru itu sangat serius, sepertinya dia tidak menemukan kabar baik. Planet kehidupan itu, semuanya orang barbar, kita berada di wilayah orang-orang barbar. Kata Lan Sang, ini membuat hati Lu Ming mencelos dan wajahnya sangat serius. Benar saja, mereka masih berada di wilayah orang-orang barbar, yang bukan kabar baik. Wilayah yang dikuasai barbar semuanya barbar. Mereka bukan barbar, mereka bisa dikenali sekilas. Bagaimana cara mereka keluar? Di wilayah barbar, jika ditemukan oleh barbar, itu benar-benar berbahaya. Intinya, mereka ada di sini. Tidak ada peta wilayah bintang. Seperti lalat tanpa kepala yang terbang berputar-putar. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Beberapa orang tampak pucat dan menatap Lu Ming. Jangan panik, kita berada di kapal perang barbar. Kita bisa bersembunyi sebentar, mencari kesempatan untuk menemukan peta wilayah bintang, lalu meninggalkan wilayah barbar dan kembali ke Istana Suci Taiksu. Lu Ming berkata, melihat wajah Lu Ming yang percaya diri, hati orang lain juga sedikit tenang. Ayo kita keluar dari sini dulu, lalu jangan mendekati planet kehidupan barbar. Kita akan berjalan di langit berbintang yang terpencil untuk menemukan barbar yang sendirian dan merebut peta wilayah bintang. Lu Ming menceritakan rencana di balik layar, lalu mereka mengendarai kapal perang bintang, meninggalkan tempat itu, dan terbang menuju langit berbintang. Ada banyak kapal perang yang mengapung di medan bintang antara pasukan barbar dan Taiksu Sengchao. Setiap kapal perang sangat megah, ukurannya menakjubkan. Ratusan juta mil kapal perang tersebar di mana-mana. Ini adalah markas militer pasukan barbar di Taiksu Sengchao, tempat Marsekal Mikus bertahta. Di atas armada yang besar itu, terdapat sebuah istana besar yang tergantung. Istana ini, yang merupakan kediaman Marsekal Mikus, bergerak bersama pasukan. Saat itu, banyak orang sedang berdiskusi di istana. Yang duduk di atas adalah Marsekal Mikus. Namun yang mengejutkan kami, Marsal Mieksu bukanlah seorang barbar. Ini adalah seorang pria parubaya, tinggi dan tegap, setinggi 3 meter, dengan sisik di kulitnya dan satu tanduk di tengah alisnya. Ini adalah manusia unicorn. Anehnya, manusia unicorn ini sebenarnya adalah seorang marsal dari suku barbar. Sang unicorn,
yaitu Marshal Miexo, duduk di atas, sementara di bawahnya, terdapat banyak barbar. Mereka adalah Jenderal Barbar. Marsekal, saya menerima kabar belum lama ini bahwa sekelompok ikan campuran dari Taixu Sengchao menyerbu wilayah kita. Di bawah, seorang Jenderal Barbar melaporkan. Kultivasi macam apa ikan campuran dari Taixu Sengchao itu? Tanya Marshal Miexo. Dengar, saya dengar kultivasi tertinggi adalah tingkat 3 Raja Dewa. Jenderal Barbar itu melaporkan. Boom, tubuh Marshal Miexo dipenuhi rasa ngeri. Napas ini, sangat menusuk, penuh dengan napas kehancuran, seolah ingin menghancurkan segalanya, menghancurkan Sungai Bintang. Para Jenderal Barbar di bawah sana, meskipun semuanya sangat kuat dan menakutkan, tetapi dalam napas ini, satu persatu mereka gemetar dan tak berani bernapas. Omong kosong, sekelompok ikan campuran terkuat, yang hanya memiliki 3 tingkatan senjun, juga bisa saling memasuki wilayah kita. Apa yang mereka lakukan untuk makanan? Suara dingin itu keluar dari mulut Marsekal Mikus. Suara itu terdengar membunuh dan mengerikan. Marsekal, kudengar ada seorang pemuda di kelompok itu yang bisa membuka lubang cacing. Si barbar itu melapor, tetapi ia ragu-ragu ketika berbicara. Bisakah seorang pemuda membuka lubang cacing? Mungkinkah, seperti kisah 1001 malam, seorang pemuda bisa membuka lubang cacing? Haha, alasan kekanak-kanakan ini juga bisa ditemukan. Apakah mudah untuk menipu ketika aku tampan? Marsekal Mikus membuka mulutnya dengan dingin, dan wajahnya semakin buruk. Wajah Marsekal Mikiu semakin muram. Para Jenderal Barbar itu semakin malu dan tak berani bicara. Mereka tahu betapa mengerikannya Marsekal Mikiu. Tangannya berlumuran darah para Santo Taixu yang tak terhitung jumlahnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa menjadi Marsekal seperti buaya unicorn? Marsekal, bawahanku tidak percaya, tapi setidaknya ada puluhan ribu orang yang menyaksikan kejadian ini. Mereka semua bersumpah bahwa semua ini benar. Pihak lain melarikan diri dengan menggunakan lubang cacing, kalau tidak mereka pasti sudah dibasmi. Jenderal Barbar itu berkata, lubang cacing, bisik Marsekal Mikiu sambil mengerutkan kening. Rasanya masih tak masuk akal, tapi puluhan ribu orang menyaksikan dan bersumpah, yang membuat orang-orang percaya. Menurut berita, prestasi orang itu masih rendah, tapi dia hanyalah dewa dan raja. Bahkan jika dia bisa membuka lubang cacing, jaraknya tidak akan terlalu jauh. Kemungkinan besar dia berada di wilayah barbar kita, atau bahkan di beberapa wilayah bintang di perbatasan. Mohon Marsekal memerintahkan pencarian dan penangkapan. Jenderal Barbar Dao, baiklah, beri aku perintah. Cari di seluruh negeri. Jika kau menemukannya, bunuh mereka. Marsekal Mikus dengan dingin memberi nama Leng, tetapi setelah itu, ia melanjutkan, tunggu sebentar. Pemuda yang bisa membuka lubang cacing itu tidak boleh dibunuh. Aku ingin hidup. Aku ingin melihat bagaimana seorang pemuda bisa membuka lubang cacing itu. Sungguh monster. Petik 2. Ya, Jenderal Barbar menerima perintah, lalu mundur untuk mengatur. Pada saat ini, banyak pasukan kuat di perbatasan antara suku Barbar dan Ziarah Suci Taixu menerima berita. Di sebuah planet besar seperti tengkorak, terdapat sebuah pasukan yang kuat. Apakah sampah dinasti Suci Taixu telah memasuki wilayah suku Barbar kita? Baiklah, cari dan hancurkan semut-semut itu. Petik 2. Penguasa pasukan memberi perintah. Pencarian menyeluruh. Bunuh semut-semut Ziarah Suci Taixu ini. Di beberapa wilayah bintang di sepanjang perbatasan, semua pasukan, besar dan kecil, mulai keluar dan memburu Luming dan mereka di langit berbintang. Luming dan para pengikutnya tidak berani mendekati planet-planet kehidupan itu. Mereka semua pergi jauh dan melarikan diri ke tempat-tempat terpencil. Untungnya, mereka berada di kapal perang barbar, dan mereka beberapa kali menghindari planet kehidupan. Namun, mereka tetap ditemukan di sisi lain. Mereka hanya melihat bahwa mereka adalah kapal perang barbar, dan mengira mereka sedang berpatroli. Mereka tidak memeriksa, jadi mereka beruntung bisa lolos. Selama periode ini, mereka bertemu dengan para barbar yang ditinggalkan sendirian dan saling menjatuhkan. Sayangnya, mereka tidak mendapatkan peta bintang, yang membuat mereka meratapi nasib buruk mereka. Dengan cara ini, mereka terbang di langit yang gelap selama lebih dari 3 bulan. Tanpa peta wilayah bintang, mereka hanya bisa terbang secara acak, tanpa arah. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa dalam 3 bulan terakhir, mereka tidak berada dekat dengan Ziarah Taixu, melainkan jauh darinya. Karena mereka terbang ke arah yang berlawanan, dan mereka terbang ke arah pusat barbar. Untungnya, setelah 3 bulan, luka para dewa telah pulih dan mencapai kondisi puncaknya, yang memberi mereka sedikit kepercayaan diri. Bagaimanapun, kekuatan para dewa sudah jelas bagi semua orang. Ada seseorang di depanmu. Tiba-tiba, seseorang berbicara. Melalui ruang kendali kapal perang, mereka dapat melihat bahwa ada armada yang terbang menuju sisi ini di langit berbintang yang dalam. Kita dapat melihat bahwa armada ini memiliki lebih dari 10 kapal perang, tetapi ukurannya tidak terlalu besar. Yang terpanjang-panjangnya sekitar beberapa juta mil. Dibandingkan dengan Big Mac di medan perang, entah berapa kali lebih buruk. Namun, detak jantung Luming dan yang lainnya tak dapat dilakukan. Tidak bijaksana untuk berbalik dan lari saat ini. Bukankah itu berarti mereka bersalah dan pasti akan menimbulkan kecurigaan dari pihak lain?
Hanya bisa dipaksa untuk maju, semoga pihak lain tidak menyelidiki. Boom! Kapal perang itu melesat menembus kehampaan, mengeluarkan suara keras, dan tak lama kemudian kedua belah pihak mendekat. Kapal perang di depan, berhenti. Tiba-tiba, dari kapal perang barbar, sebuah suara keluar, menggetarkan langit berbintang, sampai ke telinga mereka. Ini pasti suara orang-orang kuat di kerajaan Tuan. Kalau tidak, suara itu tidak akan bisa masuk ke telinga mereka melalui kapal perang berbintang. Lu Ming dan yang lainnya mencelos. Mereka disuruh berhenti. Ini tidak baik. Berhenti dulu, seru Lu Ming. Setelah itu, orang yang mengendalikan kapal menghentikan kapal. Di depan mereka, lebih dari 10 kapal perang menyebar membentuk kipas dan mengelilingi mereka dengan samar. Kami sedang mencari orang-orang dari Taiksu Senchao. Sekarang kami akan menggeledah kapal perang kalian. Seberapa tersinggung kalian, semua orang di dalam akan keluar untuk diselidiki. Suara itu terdengar lagi. Ups, Lu Ming dan hati mereka terguncang. Orang-orang barbar telah mencari mereka dalam skala besar, dan mereka jelas-jelas curiga. Mereka seharusnya diizinkan keluar untuk penyelidikan. Begitu kau keluar, semuanya akan terbongkar. Nyalakan kapal perang, dan cepat. Lu Ming memberi perintah. Kapal perang bergetar sedikit, dan susunan besar di permukaan kapal perang diaktifkan, dan rune padat muncul, menutupi kapal perang. Boom! Kepala kapal perang itu memancarkan seberkas cahaya ke arah kapal perang di depannya. Pihak lawan jelas tidak menyangka Lu Ming akan menyerang tiba-tiba. Sudah terlambat untuk menghindar. Dengan suara keras, kapal perang itu langsung terkena seberkas cahaya. Kapal perang Lu Ming direbut dari medan perang. Kekuatan mereka sangat luar biasa. Mereka benar-benar tak tertandingi oleh kapal-kapal perang kecil ini. Kapal perang yang terkena tembakan itu meledak dan berubah menjadi api. Dan Lu Ming, kapal perang mereka, langsung menyerbu. Sialan, itu sampah dari ziarah Taiksu. Jangan biarkan mereka kabur, kejar mereka. Kirim beritanya. Terdengar raungan dari kapal-kapal perang di belakang. Lebih dari selusin kapal perang mulai meraung ke arah daratan dan mengejar mereka. Namun, kapal perang mereka jelas tidak secepat Lu Ming, dan jarak di antara mereka semakin jauh. Namun tak lama kemudian, hati Lu Ming mencelos. Karena di depan kami, ada juga armada yang terbang ke sisi ini, seperti kipas, menghalangi jalan. Jelas, pihak lain telah menerima pesan dan mencegat mereka di sini. Itu peziarah Taiksu. Tembak. Di depan kapal perang, terdengar suara dingin. Boom, boom, boom. Lebih dari selusin kapal perang, rune terisi, lalu menyemburkan pilar cahaya, menuju daratan, mereka meraung. Dengan begitu banyak kapal perang yang menyerang dari berbagai arah, kapal perang Lu Ming tidak dapat menghindar dan langsung terkena serangan. Permukaan kapal perang Lu Ming, meskipun dijaga oleh barisan besar, masih bergetar hebat. Pada saat ini, lebih dari selusin kapal perang yang mengejar dari belakang juga tiba, dan mereka menyemburkan sinar cahaya dan meraung ke daratan, membuat kapal perang mereka bergetar lebih hebat. Jika terus seperti ini, tak lama lagi kapal perang mereka akan hancur. Aku turun dan menghancurkan kapal perang mereka. Kata para dewa, ayo pergi juga. Para dewa dan raja kuat lainnya juga mulai berbicara. Dalam situasi seperti ini, hanya dengan menghancurkan kapal perang lawanlah jalan keluarnya.